warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita selalu berada di dalam lindungan Allah SWT ya. Dan bagi kalian yang sedang tidak baik-baik saja, tetap sabar dan selalu syukuri apapun yang terjadi. Dan yang lagi santai-santai atau sedang merenungi diri sendiri, mari bergabung dengan kami sambil berbincang-bincang cantik mengenai seputar masalah perundungan yang ada di sekitar kita. Di Sobat Podcast, ikuti keseruan-keseruan dari kami, di mana lagi kalau bukan di Semanggung Lokarejo Podcast. Bersama dengan saya Roda Tunisa sebagai pembawa acara, dan di sebelah saya sudah ada bintang tamu yang spesial dan cantik sekali hari ini. Penasaran kan kalian siapa sih kakak yang ada di sebelah saya? Yuk kita kenalan dulu dengan bintang tamu kita hari ini. Halo kakak. Halo. Gimana kabarnya kak? Alhamdulillah baik. Kalau boleh tahu apa sih kegiatan kakak sehari-hari sebagai santri sekaligus siswi di Semanggung? Kesibukannya sih cuma sekolah, ngaji, sama dunia aja sih kak pastinya. Ya seperti santri-santri pada umumnya gitu sih kak. Kalau kayak formal itu sudah seperti kayak di luaran gitu ya kak? Sama seperti luaran pada umumnya juga. Oh ya kak, dengar-dengar kakak ini dulu pernah menjadi korban perundungan. Apakah isu itu benar-benar terjadi pada kakak? Iya emang bener sih kak. Dulu saya pernah dirundung gitu di sekolah. Lalu gimana sih kak, kok bisa gitu kakak itu menjadi korban perundungan? Boleh diceritakan sedikit saja kak? Yang bikin saya down atau trauma banget nih ya kak ya. Dulu saya pernah menjadi juara kelas kak. Nah, waktu itu saya bangga sekali dengan diri saya sendiri, bisa menghasilkan juara dengan hasil saya sendiri gitu kak, dan juga bisa menggunakan kedua orang tua saya. Nah, dulu emang teman-teman saya ini emang gak pernah suka sama saya kak, entah itu dari segi fisik, materi, entah itu saya juga gak tahu kak. Nah waktu itu saya pulang dari sekolah, saya dihadang oleh mereka itu kak. Nah waktu itu saya dihadang, saya dibully, dirundung gitu istilahnya kak, secara fisik gitu kak. Kayak mereka itu udah gak suka gitu kakak itu mendapatkan prestasi gitu di kelasnya ya kak? Iya benar banget kak, gak pernah suka gitu sama saya kak, karena ya mungkin dari kekurangan saya gitu ya kak. Emang kan setiap manusia itu pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing ya kak. Ya, dan benar. juga manusia itu emang udah ada porsinya masing-masing ya kak. Terus kakak itu pertama kali atau sudah sering kakak dibully seperti itu? Kalau dulu sering banget kak, bukan hanya sering tapi sering banget, karena dulu kan saya masih baru-baru di sini juga ya kak ya. Nah mungkin menurut mereka saya berbeda dengan yang lain gitu kak. Saya banyak kekurangan, gak sama seperti mereka yang cantik-cantik gitu kak. Terus apa yang kakak rasakan pertama kali kakak dibully? Trauma pastinya kak, trauma, sakit hati, tertekan, semua saya sudah rasain kak. Karena saya pertama kali dibully gitu kak, pertama kali yang saya rasakan gitu kak. Lalu kakak tindakan apa yang kakak lakukan sehingga kakak itu bisa bertahan sampai sekarang ini? Pastinya sabar ya kak ya, karena kalau kita nggak sabar ya pasti kita udah down banget dan udah gak mau berteman sama mereka lagi gitu. Yang kedua pastinya memaafkan kesalahan mereka, karena setiap manusia pasti kan mempunyai kesalahan gitu kak. Jadi kuncinya memaafkan gitu kak, sabar dalam menghadapi mungkin itu cobaan buat kita gitu. Terus kakak itu kan selalu sabar. Jadi kalau opsi kakak tadi itu yang sabar kan biasanya si perundung itu kayak menganggap kakak itu lemah gitu. Gimana itu kak? Iya kak, emang dulu saya emang keseringan sabar dan diam, saya emang sering disepelein gitu, sering dirundung karena mungkin sabarnya saya itu ya kak. Tapi seiring berjalannya waktu mungkin mereka sadar sendiri akan kesalahannya gitu kak ya. Ya ada sebagian yang nggak sadar, ada sebagian yang sadar ya. Jadi itulah yang membuat mereka meminta maaf ke saya gitu. Biasanya itu kak, perundungan seperti apa yang mereka lakukan kepada kakak? Apakah seperti fisik, mengolok-olok, ataukah cyberbullying kak? Semuanya sudah saya rasain ya kak ya, termasuk fisik dan mengolok-olok. Fisik itu emang parah sih kak, emang perundungan yang paling parah gitu yang pernah saya rasain. Jadi udah komplit ya kayak mie instan. Iya banget, komplit banget kak, karena yang namanya dirundung itu ya gak enak gitu kak, sakit hati gitu.
apalagi secara fisik gitu. Apalagi kan sampai kayak mengasingkan diri gitu ya. Iya Kak, dulu itu trauma banget, yang paling jadi trauma saya sih Kak. Terus kakak ini nggak terbesit ingin membalas dendam gitu kak kepada mereka? Kalau niatan balas dendam sih nggak ada ya Kak ya, karena saya sendiri memaklumi kesalahan mereka kepada saya gitu. Tapi kalau sakit hati masih ada ya Kak ya Kak, kan pastinya ingat apa yang mereka perbuat kepada saya gitu Kak. Jadi kalau maafkan sih sudah, tapi kalau masalah apa ya, memaafkan gitu sudah, tapi sakit hatinya agak belum Kak. Jadi sekarang itu kalau kayak kumpul-kumpul bareng gitu kakak pernah nggak sih oh ini dulu yang ngebully saya, ini dulu yang gini-gini saya, pernah nggak sih Kak? Sering nih Kak, sering pas lagi ngumpul sama teman-teman tuh biasanya kayak dulu dia sering ngebully aku gitu Kak. Tapi enggak, tapi saya Kak, berusaha untuk Kembali ke masa lalu ya masa kak? lalu itu hanya masa lalu, mungkin dia sudah berubah dengan cara mereka sendiri gitu Kak. Jadi apa kak pesan untuk pelaku atau korban perundungan yang ada di luar sana? Jadi pesan dari saya untuk mereka-mereka yang ada di luar sana yaitu jangan pernah menilai seseorang dari kekurangannya, tapi lihatlah dari kelebihannya. Kan kita nggak tahu mereka punya kelebihan apa. Nah, setiap manusia juga mempunyai kekurangan masing-masing kan dalam dirinya sendiri. Nah, jadi jangan pernah menilai seseorang dari luarnya. Lihat dari dalamnya mereka sesadar apa, selembut apa untuk memaafkan kesalahan seseorang. Jadi sobat podcast udah tahu kan kalau perundungan itu tidak baik. Jadi untuk kalian stop melakukan aksi perundungan baik secara fisik, perkataan maupun cyberbullying. Dan sampai di sini dulu ya keseruan-keseruan dari kami. Dan bagi kalian yang ingin tetap selalu update bersama kami di Semanggu Melokorejo Podcast, jangan lupa subscribe channel YouTube Semanggu Melokorejo di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.